siang semuanya. Saat ini saya berada di Jalan Olahraga Sport Center Kabupaten Indramayu. Ini bersama klien saya, ini Mbak Lina dan ini Mas Tariman. Ya, ini suami istri. Mereka ini korban dugaan penipuan oknum yang mengatasnamakan PJTKI atau LPK ya, LPK yang katanya bisa memberangkatkan mereka ini ke luar negeri ya. Setelah membayar sejumlah uang, kemudian ternyata tidak diberangkatkan sehingga mereka dirugikan dan tertipu totalnya sebesar 106 juta ya. Oke, untuk lebih jelas ya, saat ini memang saya berada di LPK ya. Ini LPK-nya ya, Mas ya. Kantor LPK-nya di sini dulu ya. Di mana kantor LPK inilah ya korban ini menyerahkan uang ya di sini. Oke. Mas Tariman, Mbak Lina, kenal dengan orang yang mengaku bisa memberangkatkan dari LPK ini ya. Itu kenalnya di mana, Mas? Itu pertama awal lewat Facebook. Itu kenal yang namanya Saji, Pak. Saji. Saji. Kapan? Itu waktu 2023 ya. Desember, Pak. Desember 2023. Iya. Ya. Jadi kenal lewat Facebook. Jadi tahunya dari Facebook. Iya, informasi lowongan gitu. Iya. Pertama Saji. Saji. Kenalnya. Nah, Saji waktu itu akun Facebooknya apa? Sis Amoy, atas nama Sis Amoy. Atas nama Sis Amoy. Iya. Ada foto Sajinya waktu itu? Ada. Ada. Kalau foto Saji nggak ada, nggak ada. Lewat WA, ngubungin lewat WA, Pak. Oke. Bukan artinya di foto Facebooknya orangnya ada? Itu istrinya yang. Istrinya. Oh, istrinya. Gambar-gambar TKW. Gambar-gambar TKW. Jadi itu akun Facebooknya itu namanya Sis Amoy. Itu istrinya Saji. Tahu dari mana bahwa dia istrinya Saji? Tahu dari ketemu langsung. Oh, ketemu langsung. Oke. Dijelasin. Ya, kita runut dari awal. Jadi melihat informasi di Facebook ya, apa informasi yang istrinya Saji posting waktu itu sehingga Anda tertarik? Itu tentang lowongan luar negeri, Pak. Lowongan luar negeri. Iya. Bagaimana bunyinya? Itu kayak statusnya? Semacam job luar negeri gitu. Iya, gimana? Waktu baca bagaimana postingannya itu? Ingat ya? Job perkebunan. Posting. Iya, pabrik. Perkebunan, pabrik itu job Taiwan ya. Terus apa? Job perkebunan, pabrik, peternakan lah. Peternakan sama di pabrik. Taiwan. Jadi maksudnya di situ dibutuhkan untuk tenaga kerja untuk ke Taiwan gitu. Iya, ke Taiwan. Kalimatnya gitu. Iya. Masih ada akun Facebooknya itu? Ada, masih ada. Dan sudah di screenshot informasi itu? Ada. Oke. Nah, melihat di situ dijelaskan nggak gajinya tuh berapa? Waktu WA enggak di akun Facebook itu, di postingan Facebook. Enggak. Hanya itu saja. Nah, kemudian kalian berdua berminat itu. Menghubungi lewat WA, Pak. Ada dicantumkan nomor WA-nya juga ada. Nomor langsung ke Saji gitu. Oh, langsung nomor WA-nya itu ada di postingan Facebook itu atas nama Saji. Nah, kemudian nomor WhatsApp-nya dicantumkan atas nama Saji. Iya. Oke, terus kalian menghubungi siapa langsung. nih yang menghubungi dulu? Saya, Pak. Mas Tariman apa Lina? Saya. Ya. Waktu menghubungi bagaimana Anda menanyakan? Itu loker sih, loker luar negeri tuh katanya begini-begini kan. Harus kalau mau memproses gitu. Kan kita datang langsung lebih jelasnya gitu. Jelasnya datang ke kantor. Oh, jadi lebih jelasnya silakan datang ke kantor gitu. Iya. Kata Saji. Setelah dihubungi lewat WhatsApp-nya. Nah, kemudian Anda berdua datanglah kemari. Oke, agak geser kemari. Nah, sini. Udah apa? Ya, dari situ, Mas. Ya, biar kantornya kena. Iya. Nah, ini kantornya ya. Iya, Pak. Jadi waktu itu diarahkan kemari. Iya, Oke. Waktu itu masih buka?
Buka, Pak. Dan ada TKW. TKW Ada banyak, TKW-nya? Banyak. TKW Banyak? Banyak. Nah, ada pegawainya banyak waktu itu. Banyak, Pak, ada. Banyak. Staf apa Banyak. juga ada ya. Oke. Saya lihat di sini tidak ada pelang tulisan apa-apa sekarang nih. Dulu ada nggak? Dulu ada waktu pertama. Dulu ada. Di mana pelangnya? Sini nih, Pak. Di mana? Coba tunjukin pelangnya. Iya. Tunjukin pelangnya. Nih di sini. Dulu pelangnya di sini. Iya, di tiang ini nih. Tulisannya apa pelangnya? PT LPK ya. LPK? Sentosa. Hah? Sentosa Karya Ditama. LPK Sentosa Karya Karya Ditama. Ditama. Sentosa Karya Aditama. Ya. Oke. Nah, kemudian Anda masuklah kemari. Ya. Nah, setelah masuk kemari, ayo sini. Ini digembok ya? Gembok, Pak. Ya, ini tutup. Pemirsa, ini digembok. Ya. Ke sini. Oke. Kemudian masuklah kemari. Ya. Iya. Ketemu siapa di sini? Ini ketemu si Dede Nurohim sama Saji langsung. Dede Nurohim sama Saji. Saji. Nah, kemudian setelah ketemu Dede Nurohim sama Saji, ya, ini LPK apa BLK? LPK. LPK. Nah, setelah ketemu Dede Nurohim sama Saji, kemudian apa yang mereka sampaikan kepada Anda? Lebih jelasnya, kan katanya kan ingin lebih jelas, silakan ke kantor, ya. Nah, kemudian setelah datang ke kantor sini, ya, nah apa yang disampaikan mereka? Pertama daftar ya. Kami berdua langsung daftar, Pak. Tertarik gitulah. Tertarik? Iya, atas proses ini. Iya kan proses sebelum Taiwan. daftar kan Iya. nggak mungkin dong ke Iya, sini langsung nanya. daftar. Iya, nanya. Iya, maksudnya coba jelaskan. Setelah nyampe sini Anda nanya lagi. Nanya, Pak. Nanya gimana? Nanya soal proses sama gajinya tuh. Soal Iya, proses sama Taiwan, gajinya. iya. Ya, kemudian dijawab oleh Si Dede Dede. Oh, langsung Dede. Iya, Oh, jadi Dede. kalau Saji hanya mengarahkan saja, Iya, ya, agar ke kantor. iya, kantor langsung. Tetapi nyampe di sini di kantor kemudian yang menjelaskan ya adalah Dede. Nurohim, Dede iya. Nurohim. Nah, apa yang disampaikan Dede Nurohim ketika Anda menanyakan informasi pekerjaan di luar negeri yang diposting di Facebook oleh Saji itu? Apa informasi yang disampaikan? Informasi itu kami berdua tuh minat, Pak. Minat. Minat ke Iya, yang disampaikan dia itu apa? Iya. Setelah Anda mengatakan minat, terus Anda menanyakan, iya menanyakan prosesnya, proses ya, Dimintain persyaratan. persyaratan gitu, Pak. persyaratan. Persyaratan Iya, awal. coba di sini dokumen biar lah. mic atau mic-nya di Dapat. iya, dapat dari tangan. Biar saya yang dipasang ya. Ya. Ya, jadi apa? Pokoknya yang ingat segera jawab aja ya. Biar nggak bingung. Iya, Pak. Yang disampaikan oleh Dede Nurohim pada saat Anda menanyakan, ya, menanyakan persyaratan, ya, apa ya, ini intinya Anda ingat saja waktu itu menanyakan apa? Ingat-ingatnya saja. Menanyakan Ceritakan. proses. Iya, Iya. ya, enggak tanya, ceritakan saja apa Iya. waktu itu. Waktu itu ketemu langsung, Pak. Kita berdua itu langsung minat. Daftar lah. Iya, Daftar. cerita saja, cerita Iya. maksudnya, jangan menyimpulkan ceritanya, jangan cerita saja. Langsung daftar gitu. Terus masalah nanyain gaji. Ya, Andanya ngomong apa gitu maksudnya? Iya. Nanya aja gimana, Oh, ceritakan iya. gitu. Ya gaji Ya, berapa ini? ya gaji di Taiwan itu berapa? Ya, nah Gitu. itu. Nah, terus Iya dijawab antara 15 juta 15, ya. iya. Itu belum Masuk lembur. nah, kata siapa? Kata si Dede Nurohim. Ya, jadi ketika Anda menanyakan gaji ke Dede Nurohim, kemudian Dede menjawab bahwa gajinya 15 juta Iya. per bulan. Bulan. Itu di pekerjaan apa? Perkebunan, Pak. Perkebunan katanya. Iya. Di mana? Di negara Taiwan. mana? Taiwan. Taiwan. Mic-nya Iya. dideketin. Katanya ada perkebunan buah ya, Ya, sayur. Sayur. sayur, terus Terus, Buah sama sayur. iya, buah adanya di situ yang ready. sama sayur. katanya. Pokoknya yang ready Iya. Buah itu sama perkebunan, buah sama sayur waktu itu. Nah, kemudian Anda tanya nggak persyaratannya apa saja? Iya, saya tanya Iya. persyaratan. Apa dijawab oleh Dede Nurohim? Ya Mic-nya. suruh ngumpulin persyaratan berkas berupa KTP, Ijazah. AK, ijazah, ya biodata lengkap lah. Oke. Nah, kemudian apa yang Anda tanyakan lagi ke dia?
Ya, biaya. Biaya, Pak. Biaya proses. Biaya proses. Nah, berapa dijawab oleh Deden Nurrohim biaya prosesnya? Itu satu orang 60-an ya? Oh, 60 jutaan, Pak. Satu orang 60 juta. 60 jutaan. Jadi kalian berdua 120 juta. 120 juta. Berdua itu. Berdua, iya. Itu untuk di perkebunan. Perkebunan. Nah, jadi karena dia mengatakan bahwa ada job yang ready, yang siap berangkat begitu. Iya, Pak. Ya, yaitu di Taiwan di perkebunan, buah dan sayur dengan gaji per bulan 15 juta. Nah, atas informasi yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Dede, kemudian Anda berdua tertarik. Tertarik, Pak. Tertarik dengan biaya proses 60 juta per orang, Iya. sehingga berdua ini 120 juta. 120 juta. Oke. Kemudian ada nggak orang lain yang ikut menjelaskan selain Dede Nurrohim? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tetap kan kita sama Deden Nurrohim. Cuma langsung sama Dede Nurrohim. Oke. Nah, artinya yang membuat Anda tertarik ya, menyampaikan ya sedemikian rupa, meyakinkan Anda itu adalah Dede Nurrohim, begitu? Iya. Dan Pak Saji. Dan pas iya, maksudnya kan tadi saya tanya siapa yang menjelaskan ya kepada Anda sehingga Anda tertarik waktu itu? Ada Deden Nurrohim. Oh, Dede Nurrohim apa Pak Saji? Apa dua-duanya? Ya, Nurrohim. dua-duanya sih. Kalau Sajinya ngomong apa? Kalau Kalau Saji dua-duanya? ketemu itu, Pak, apa? Ya, Mas macam MCU aja. MCU. Ya kan belum ke sana. Saya masih tanya yang di Iya. sini ya. Ini awas, ini nanti buat proses hukum ya. Nanti buat proses hukum ya. Nah, saya ingin menggali unsur pidana penipuannya. Jadi dalam pasal 378 KUHP itu barang siapa ya dengan sengaja ya melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat ya dengan rangkaian kebohongan sedemikian rupa, artinya kebohongan tuh gini. Padahal dirinya itu tidak bisa memberangkatkan tenaga kerja padahal, tetapi dia bohong seolah-olah bisa, seolah-olah ada pekerjaan, seolah-olah mampu mempekerjakan, padahal ia dirinya juga tidak mampu. Maka itu rangkaian kebohongan ya. Nah, kemudian membuat atau tergerak orang lain ya tertarik dan menyerahkan ya barang atau uang, maka diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi saya ingin tahu yang meyakinkan Anda berdua saat itu ya. Itu maksudnya. Sekarang saya untuk hukum, kepentingan hukum ya. Jadi Anda cerita ya yang sesuai saja, yang sebenarnya saja. Siapa yang meyakinkan Anda setelah di kantor ini ya yang menjelaskan itu, apakah Dede Nurrohim apa Saji? Deden Nurrohim, Pak. Dede Nurrohim. Nah, enak kan jelas jadinya. Ya, jadi yang menjelaskan Dede Nurrohim saja. Nah, kemudian sini. Nah, kemudian setelah Anda yakin ya, Anda waktu itu langsung membayar atau nanti? Itu proses awal MCU, Pak. Bayar setelah MCU. itu bayar MCU, Iya. medical check up. Oke. Dia menyampaikan tidak? Prosesnya itu, urutan prosesnya bagaimana, Dede Nurrohim? Itu prosesnya katanya paling cepat 3 bulan. Nah, Paling lama itu sekitar 4 bulan, 5 bulanan lah. paling cepat 3 3 bulan, bulan. paling lama 5 bulan. 5 bulan. Oke, kemudian Anda bayar untuk MCU, MCU, karena iya. tahapannya MCU Iya, dulu, MCU medical dulu. check up dulu. Nah, kemudian kapan MCU-nya? Itu sekitar tanggal 27 bulan 12 2023. 27 Desember Iya, 2023. Nah, di mana MCU-nya? Itu di klinik Sakura, Pak. Klinik Sakura. Di mana klinik Sakura? Sindang. Hmm? Sindang ya. Sindang. Klinik Indramayu Sakura. Sini, Pak, ya. Di Indramayu sini. Sindang. Di Sindang. Oke. Bayar berapa waktu itu? Itu 2 juta, Pak. 2 juta per orang. Berdua. Berdua. Satu orang 1 juta. Satu orang 1 juta. Ada buktinya? Ada, Pak. Oh deh, coba ditunjukin. Nah, ini dari Lina Herlina ya. Lina Herlina ini ya. Iya. Lina Herlina 2 juta rupiah biaya proses medikal ya. 27 Desember 2023, 2 juta. Yang terima ini Pak Saji. Iya. Oke. Nah, kemudian setelah MCU Anda dinyatakan sehat. Iya, sehat. Langsung jadi hasilnya? Jadi langsung. Langsung. Besok. Oke. Iya. Besoknya apa langsung jadi? Besoknya, Pak. Besoknya, iya. Nah, setelah jadi besoknya
kemudian langkah selanjutnya Anda dihubungi lagi atau Anda menghubungi? Dihubungi Pak. Dihubungi lagi. Oleh siapa? Dede Nurrohim. Oleh Dede Nurrohim. Apa dia bilang? Suruh bikin paspor. Suruh bikin paspor. Minta DP. Minta DP, sambil minta DP. Minta bayaran. Iya. Minta biaya. Iya. Berapa biayanya? Itu 10 jutaan Pak. 10 juta Iya. untuk paspor. Paspor. Nah, itu katanya pasporannya di mana? Itu di Cirebon Pak, imigrasi Cirebon. Imigrasi Cirebon. Kemudian Anda berangkat Berangkat sama siapa? sama dia itu di waktu itu diatur sama Saji. Diantar sama Saji. Iya. Nah, Anda bayar. Bayar Pak. Di mana bayarnya? Itu bayarnya di sana di kantor imigrasinya. Di kantor imigrasi. Nah, tapi kalau yang pertama bayar di sini, Iya, bayar di sini. di sini ya. Kemudian yang keduanya di kantor imigrasi. Kantor imigrasi. Ya, Cirebon untuk medical check up. Ada buktinya? Ada Pak. Coba diperlihatkan. Ini waktu di Nah, ini. Paspor, bikin paspor. Ya, ini bikin paspor ya. Ini tariman ya Anda ya, 10 juta rupiah ya. Biaya BLK, Rekom, ID dan paspor atas nama Tariman dan Lina Herlina ya. 10 juta ya. 10 juta itu untuk berdua. Kedua. Untuk berdua. Ini yang terima Dede Nurrohim. Iya. Oke, medical lah di sana. Medical, maaf. Pasporan lah di sana bikin Iya. paspor. tapi minta DP lagi. Berapa hari di sana? Itu 1 hari Pak. 1 hari jadi. Iya, jadi. Langsung di prosesnya 2 harian. Oh, prosesnya 2 hari. Jadi sehari Bikin. bikin, kemudian besoknya Iya. Lusa lah. lusanya diambil. Iya. Yang ngambil Anda atau Saji? Anda tidak ngambil? Enggak. Tidak, yang ngambil Saji. Udah tahu kita jadi gitu. Iya. Kok bisa ya yang ngambil dia, bukan yang punyanya ya? Iya. Oke, jadi diambil sama dia, kemudian Anda dikabari bahwa paspornya sudah jadi. Iya, itu terus DP lagi Pak. Nah, pada saat bayar lagi itu setelah paspor jadi, apa Iya. masih pasporan? Lagi pasporan. Nah, ya. pasporan. Oh, lagi pasporan Iya, di sana. di sana. Ya. Bayar lagi. Berapa? 10 juta lagi. 10 juta lagi. Coba bisa ditunjukin. Ya, ini terima dari Lina Herlina. 10 juta rupiah DP proses ya. 15 Januari 2024, 10 juta. Iya. Yang terima Pak Saji Pak lagi. Saji lagi. Saji lagi. Oke. Nah, berarti total berapa tadi? 22 juta. Baru 22 ya total. Nah, kemudian setelah bayar lagi dan paspor sudah jadi ya. Nah, kemudian Anda dihubungi lagi. Dihubungi itu kita diarahkan beda negara Pak. Iya, malam-malam itu ditelepon. Ditelepon. Malam-malam ditelepon oleh oleh Dede. sama oleh saya. Dede Dan Saji. Ada dan Ada, Saji. Iya. Tapi yang menghubungi Anda Dede. Pak Dede. Ya, yang jelas ya. Iya. Ya, karena nelpon itu nggak mungkin Iya. kan berdua ngomong kan. Iya. Yang ngomong siapa? Yang Dede nelpon. Nurrohim. Yang nelpon nomor handphonenya siapa? Dede Nurrohim. Dede Nurrohim. Yang ngomong Dede Nurrohim. Mengatakan apa Dede Nurrohim malam itu? Itu sekitar jam 11-an ya, Iya. ngubungin kita gitu. Bujuk. Membujuk untuk ada Iya, pro- gimana? Iya. Enggak usah menyembunyikan membujuk. Ceritakan saja gimana dia telepon si ngomong. Dede Nurrohim itu waktu jam 11 ya, telepon kita berdua gitu Pak. Malam. Iya, dia bilang apa? Dia bilang ada proses yang lebih cepat daripada Taiwan. Ngomongnya gimana ngomongnya? Manggil kamunya apa? Panggil. Iya. Iya, ceritakan maksudnya. Saya tuh ingin Oh. dengar situasinya gitu loh. Mas gitu. Nah, Ada proses yang lebih cepat daripada Taiwan. ya. Kata saya berdua nih Pak, di mana gitu? Di Korea. Itu di daerah Jeju ya. Itu di perkebunan juga. Perkebunan. Terus kan kalau minat apa enggak gitu. Apa semalam itu dikasih waktu tuh Pak. Ya. Harus minat Harus apa memutuskan. enggak? Ya, memutuskan gitu. Anda tidak tanya kenapa yang di job pertamanya di perkebunan, Iya. kenapa nggak jadi gitu? Kenapa nawarin yang lain? Anda tanya nggak begitu? Iya tanya. Terus apa jawaban dia? Kata itunya kalau pengen proses cepat kesini aja. Oh, Ya, jadi gitu. Korea itu menawarkan negara baru, negara penempatan baru ini, kata Dede Nurrohim itu yang lebih cepat Lebih cepat. ketimbang yang proses perkebunan di Taiwan gitu. Iya. Nah, lalu Anda pikirkan berdua. Berdua Pak pikirkan. Lalu Anda putuskan kapan? Langsung malam itu juga. Malam itu juga Kapan berapa balik jam? Lagi? Ya sekitar 1 jaman. 1 jaman. Anda putuskan. Putuskan. Ya. Apa? Anda bilang apa? Kami ya minat gitu. Minat. Ya kami berdua minat gitu. Apa dasarnya minat selain proses lebih cepat? Apakah gajinya? Gaji Pak, karena Gajinya, lihat gaji terus juga karena sih. sudah- Kan Iya, belum ditanyain udah ada yang berangkat, Berangkat. belum? Katanya Udah. sudah ada. Oh gitu. Iya. Katanya sudah ada yang berangkat. Iya. Sudah ada. Nah, kalau di Korea apa kerjaannya?
perkebunan, Pak. Perkebunan. Oh, Metik buah jeruk. metik buah jeruk. Iya. Oke. Gajinya berapa katanya? Itu sekitar 25 ya. 25 jutaan, Pak. 25 juta kata dia. Nah, jadi Anda karena dijanjikan yang Korea ini prosesnya lebih cepat dan gajinya juga lebih besar 25 juta Iya. ketimbang waktu di Taiwan tawarannya 15 juta. Iya, proses Makanya lama gitu. prosesnya agak lama. Iya. Makanya di Korea ini Anda berminat yang Berminat. tawaran Korea ini. Oke, setelah Anda berminat ya dari tawaran dia ya. Kemudian apa? Minta biaya lagi. Biaya lagi, Pak. Malam itu juga. Besoknya. Besoknya. Iya. Besoknya Anda datang ke kantor atau di mana penyerahan uangnya besoknya? Itu transfer, Pak. Oh, transfer. Transfer ke Dede Nurohim. Transfernya Anda di mana? Ini kan berarti pakai ATM bukan pakai mobile. Ini pakai link, Pak. Link. Oh, Briling. Link, biar link. Briling. Iya. Oke. Anda bayar berapa? Itu sekitar 15 jutaan. Di Briling mana? Di Briling Jangga. Jangga. Oke, bisa ditunjukkan. Oke. Ini dari rekening Hana Prastina ya, Pransiana ya, karena Briling dia ya rekeningnya. Ini ditransfer ke Bank BRI atas nama Dede Nurohim ya, sebesar 15 juta. Oke. Katanya untuk apa itu yang 15 juta waktu setelah nawarin Korea itu? Buat apa ya? Biaya awal ya? Biaya awal. Masuk data apa gitu. Masuk data. Jadi bayar lagi. Bayar Yang lagi. kemarin di Iya. Taiwan sudah pada bayar ya. Kemudian lagi. ketika nawarin Korea Anda minat bayar lagi. Bayar kurangannya aja. Ya, Bayar lagi. bayar lagi ya. Artinya berarti total berapa tadi? 22 ditambah 15 ya. Nah, kemudian setelah itu ketemu lagi nggak? Enggak ya? Ke kantor ya? Iya, langsung ke kantor, Pak. Ketemu Pak Saji dengan Pak Iya, Dede ngobrol. pelunasan. Anda berinisiatif kemari apa diundang? Dari setiap kemari sih, Pak. Ya, berinisiatif untuk menanyakan Menanyakan proses kelanjutannya. Iya. Anda datang kemari. Mari. Nah, ketemu dengan siapa? Mereka berdua. Mereka Saya berdua. sama Nurohim, ya. Apa yang Anda tanyakan waktu itu? Itu nanyakan proses ke apa? Ke Korea. Ke Korea. Ya, karena sudah beralih Korea ya dia tawarkan. Iya, Terus Pak. Anda nanya gimana? Itu nanya keberangkatannya. Uniknya, ya. Nanya keberangkatannya Heeh. buat kita ke apa? Ditampung ke Batam ya? Iya, Batam, diarahin Pak. ke Batam. Enggak, ceritakan saja kan saya bilang ceritakan saja, dianya jawab apa biar publik Iya, ini minta. jelas. Minta pelunasan uang. Iya, enggak. Anda kemari ceritakan, menanyakan proses kelanjutannya. Iya. Ya kan kelanjutan prosesnya. Nah, bagaimana Anda menanyakan waktu itu? Proses kelanjutannya itu Ya, Anda menanyakannya Iya. bagaimana? Nanya ke siapa? ya, ke Dede sama Saji. Iya, bagaimana nanyanya? Ngomongnya tuh bagaimana? Kata Dede sama Sajinya, Enggak, Anda ngomongnya bagaimana Iya. nanyanya? Pak, gitu. Gimana proses kelanjutannya kita Iya. berdua nih? Iya. Kata si Dede sama Saji. Hari apa tuh? Enggak, yang ngomong nggak mungkin kan barengan ngomong. Iya. Yang ngomong Dede apa Saji? Dede. Dede, ya, yaudah. Dedenya jawab apa? Ya, Dedenya jawab itu apa? Akan dipesankan tiket, Pak, untuk menuju ke Batam. Oh, gitu. Iya. Akan dipesankan tiket Tiket untuk menuju ke Batam. Itu. Gitu. Nah, kok Anda tidak tanya, kok ini melalui Batam? Tanya nggak Iya. begitu? Iya, udah. Nah, kan makanya jelaskan. Iya. Terus apa jawaban Dede? Katanya ya suruh itu dulu ke Batam dulu gitu. Karena yang mau Karena memberangkatkan ada di sana ya. Yang mau memberangkatkan ada Iya. di Batam Iya, katanya. di Batam. Makanya Peserta lainnya juga, Pak. peserta lainnya Iya. katanya ada di Batam. Ada di Batam juga. Makanya diterbangkan ke Batam dulu. Batam dulu. Itu oke. Nah, kemudian berapa hari setelah Anda tanya dari sini, berapa hari kemudian diberangkatkan ke Batam? Itu pelunasan dulu, Pak. Oh, pelunasan Iya, dulu. Sebelum berangkat itu ada Sebelum pelunasan. 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 Berapa pelunasannya? Totalnya 78 juta. 78 juta. Coba ditunjukkan. pelunasan. Ini pelunasan ya. Ini saudara Tariman atau Lina Herlina 78 juta rupiah pembiayaan proses 23 Januari 2024 lunas. Yang nerima Pak Saji ya 78 juta. Ini bayarnya di mana? Di sini, Pak. Di sini. Kantor. Di kantor. Oke. Nah, kemudian
setelah bayar lunas berarti total 26 106 juta. juta. Nah, setelah lunas kemudian jadi agar diberangkatkan melalui Batam itu harus dilunas dulu. Iya, lunasi, kata Dede. Kata Dede. Makanya dilunasi. Lunasi. Nah, setelah lunas berapa hari ke Batam? Sekitar 3 harian ya. 3 harian, Iya. Pak. 3 hari. 3 harian. hari Selang 3 hari kita diantar diantar. dengan Dede Nurrohim dan Sama Saji. Saji. Diantar Dede Nurrohim sama Berdua. Saji. Iya. Naik apa? Itu pesawat, Pak. Dari mana? Dari bandara Soekarno. Bandara Soekarno-Hatta. Yang membelikan tiket siapa? Itu membelikan tiket Saji ya. Iya. Saji. Pak. Ya, artinya yang ngasih Ya, tiket ke intinya, Anda siapa lah Dede intinya? Nurrohim Iya. dan Pak Saji lah udah ada tiket. Oh, sudah ada Iya. tiket. Ada. Bagaimana Ada dia tiket. mengatakan waktu mau berangkat setelah Iya. ada tiket? Telepon atau apa? Telepon. Pak. Telepon diperlihatkan tiketnya. Iya. Oh, telepon. Hmm. Lewat video call apa di WA? Ya apa? WA. Di WA, di foto di WA. Bahwa tiketnya Sudah ada. sudah ada. Nah, kemudian menentukan berangkatnya kapan Dede apa Saji yang WA? Itu Pak Saji ya. Iya. Pak Saji apa Dede? Pak Saji. Pak Saji. Kapan katanya berangkat? Tanggal berapa tuh ya? Ini kan 23 Januari pelunasan. Hmm. Nah, berangkat ke Batamnya Sekitar tanggal 2. Ya awal lah. Ini kan udah akhir. Sekitar 25-an, Pak. 25 Januari 25 2024. Kemudian ketemu di mana, di bandara atau berangkat dari sini sama-sama? Berangkat dari dijemput Pak ke rumah. Oh, dijemput ke rumah. Iya. Jadi Anda berdua dijemput Iya, nunggu ke di rumah. Iya. oleh Saji sama Dede. Saji sama Dede. Dijemput, dibawalah ke Batam. Bandara. Bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Nyampe bandara, kemudian Anda pergi ke Batam. Sama mereka berdua. Mereka Iya. berdua nganter juga. Iya, nganter. Dede sama Saji. Saji. Nah, kemudian nyampe Batam. Nyampe di sana, apakah di perusahaan ataukah rumah biasa? Itu di hotel, Pak. Oh, di hotel. Hotel. Hotel apa masih ingat? Belakang. Es hotel. Es hotel, Pak. Eh? Es hotel. S Hotel. Oke. Nyampe di sana memang benar banyak peserta lain. Banyak, Pak, iya. Banyak. Iya. Ada berapa? Ada sekitar 4 ya? 6 sama kita Ada berdua. yang udah pulang ya. Iya. Enggak, pertanyaan saya. 6 orang. 6 orang. Saya nggak nanya yang udah pulang. Pertanyaan saya di sana itu pesertanya tuh berapa? Banyak nggak gitu? 6 orang. 6 orang. Yang kita Dari mana saja katanya? Dari Indramayu semua, Pak. Indramayu semua. Indramayu semua. Anda udah ngobrol-ngobrol? Ada, iya. Indramayu semua. Indramayu semua. Nah, lalu setelah itu berapa lama di sana? Kita dijanjikan berangkat ke Korea itu 3 harian. 3 hari. Dari langsung berangkat. Setelah 25 Januari itu. Iya. Berarti diperkirakan 28. Iya. Ya, Berangkat. Nah, kemudian setelah 3 hari nggak berangkat? Nggak berangkat. Tidak. Nggak berangkat. Iya. Anda pernah ngobrol-ngobrol sama 6 korban itu, sama Udah. 6 lainnya ya? Iya, iya. Nah, mereka bayar berapa? Itu ada yang 50 ya? 50. Ada yang 120, Pak. Iya. Oke, orang mana saja? Ingat ya? Karangampel ya? Karangampel, Kertasmaya, Pak. Terus yang 3-nya tuh orang mana tuh ya? Oke. Ya pokoknya Indramayu lah. Jadi 8 sama Anda? 6, Pak, 6. Oh, 6 sama Anda. Berarti di sana berempat. Hmm. Jadi berenam itu sama Anda berdua ya? Oke, setelah tidak berangkat, dijanjikan 3 hari, kemudian berangkat ke Korea. Iya. Nah, ternyata tidak berangkat. Anda Iya, menanyakan. kita berangkatkan, Iya. nanyakan ya. Nanyakan, Pak. Nanya gimana Anda? Iya, gimana ini? Katanya janjinya akan 3 cepat hari. di Iya, 3 hari berangkat. berangkatkan. Mik. Ternyata Tidak diberangkatkan, Pak, gitu. Oke, nah terus apa jawaban Dede atau Saji? Anda nanya ke Dede Iya. atau Saji? Ke Dede. Dede, Katanya, apa jawaban Dede? sabar nunggu 1 minggu lagi lah gitu. Katanya mau diberangkatin. Oke, Ya. kemudian Sabar lagi. Tetap aja, Pak, nggak diberangkatin. sampai seminggu lagi Seminggu nggak lagi, diberangkatkan. Terus terakhir itu 2 minggu ya? iya, Hitungan kita 2 di sana minggu. 2 minggu lebih. 2 mingguan lebih lah. 2 minggu lebih Batam, Pak. ke Batam. Iya. Jadi di Batam itu 2 minggu lebih, kemudian nggak berangkat. Berangkat. Iya. Jadi kita mutusin untuk mengundurkan diri. Oke, mutusin untuk Mengundurkan pulang. diri Ya, pulang. karena tidak jelas. Tidak jelas, ada Pak. tiket. Pulang ya, artinya pulang. Nah, pada kalau Dede sama Saji di sana berapa hari? Sama, Pak. Pulangnya Oh, sama. bareng Oh, juga. pulangnya bareng. Bareng juga. Oh, jadi semuanya pulang. Iya, pulang. Anda berenam, ya.
sama Enggak, yang Tiga, berdua, yang yang empatnya oh yang 4 masih tetap di nggak sana. karena ongkos sih Pak. Ongkosnya nggak punya. Punya. Kalau Anda punya Punya, ongkosnya. ya, langsung pulang. Jadi pulang Anda berdua sama Dede sama Saji. Jadi, berempat gitu. Lalu di sana di hotel mereka yang berempat itu bagaimana nasibnya? Ya sama, nunggu. Nunggu Nunggu, juga. tapi tidak diberangkatkan. Diberangkatkan juga. sampai sekarang. Sampai Anda Udah punya pulang. nggak? Pulang. Anda punya nomor handphonenya? Ada. Udah pulang? Udah Udah pulang ada. semua Pak. Pulang sendiri? Pulang sendiri. Siapa yang kasih ongkos mereka? Gak tahu mungkin saudara di rumahnya. Saudara mengirim ya. Aduh, Iya. kasihan sekali ya. Ya. Oke. Kemudian setelah Anda pulang ya, duluan sama Dede Nurohim sama Saji ya. Kemudian setelah pulang kemari ya, apa yang disampaikan lagi oleh Itu Dede atau Saya Saji? langsung ke sini sendiri Pak. Langsung ke sini. Iya, buat nanyain uang sisaan sih. Ya, Ya, ketemu terus di sini. Ketemu langsung sama Dede sama Saji. Oke. Kemudian Kita bikin surat perjanjian. oke, oh dia berjanji mau Iya, mengembalikan uang Anda Iya, berdua. Iya. Oke, kita lihat perjanjiannya ya. Ini perjanjiannya. Pegang. Ini surat perjanjian yang bertangan di bawah ini Dede Nurohim, umur 37 tahun. Alamat Kali Cilik RT 13 RW 4 ya, Desa Bayuni Kecamatan Bandung ya. Nah, satu lagi Saji ya. Blok Utara, alamat Blok Utara Desa Pawidiang, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon ya. Nah, kemudian Tariman sama Lina. Nah, intinya mau mengembalikan uang total 106 juta ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini berjanji berapa lama ini? Itu sekitar 60 hari Pak. 60 hari, 2 bulan. 2 bulan. Sejak Terhitungnya tanggal itu. nih. Ini Dede Nurohim dan Saji ya, tanda tangan semua ya. Ini dibuat 10 Februari 2024 ya, Tariman dan Erina. Nah, dia minta waktu 60 hari ya. Setelah 60 hari dibayar tidak? Tidak Pak. Tidak. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Sampai sekarang. Kemudian masih komunikasi? Sampai sekarang. Enggak, setelah ini, setelah 60 hari. Berarti Masih 60 harinya kan janji-janjinya April. aja, iya. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan Nggak. tetap. Oh, tapi handphonenya masih bisa dihubungi? Masih bisa tetap. Masih bisa dihubungi. Masih. Oke. Nah, kemudian setelah susah ya, janji-janji terus ya. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 Anda mendatangi kantor saya. Iya. Ya, berdua. Dan membuat surat kuasa ya. Tariman dan Lina menguasakan kepada saya untuk mengurus permasalahan tersebut dan melaporkan ke polisi ya, Iya. atas dugaan tindak pidana pasal 378 dan 372 KUHP, penipuan dan atau penggelapan ya, yang terjadi pada 2024 ya, yang dijanjikan berangkat ke luar negeri namun tidak diberangkatkan. Oke, kemudian setelah saya menerima surat kuasa ya, saya memberikan somasi ya kepada Dede Nurohim ya. Nah, somasi ini disampaikan ke kantor ini. Yang menyampaikan para legal saya waktu itu Mas Rahmat Haryanto ya. Disampaikan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024. Yang nerima somasinya adalah Los Puji Astuti. Los itu apa? Los Itu guru Pak. guru, Pengajar. pengajar. Los Puji Astuti. Nah, di sini saya sampaikan ya, saya somasi agar segera bertanggung jawab dan segera menyelesaikan permasalahan ini, dan saya simpelnya agar segera mengembalikan uang proses dia. Iya. Karena saya anggap, saya nilai ya, dia itu ya, tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan Anda. Ya, jelas-jelas lah dia dapat job order tidak, kan itu kita kan nggak tahu. Iya Pak. Faktanya nggak berangkat, berarti ya bisa jadi dia tidak dapat job order ya, karena syarat untuk memberangkatkan itu ya, yang berwenang untuk memberangkatkan adalah perusahaan ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ya. Nah, P3MI ya. Nah, tetapi ini mengaku bisa ya, kan harusnya ada job order melalui agent di sana di luar negeri. Agent kemudian minta ke perusahaan ya, perusahaan PJTKI lah ya di Indonesia.
Nah, kemudian baru diurus tuh surat izin perekrutan ya. Nah, ditembuskan ke Disnaker baru merekrut. Iya. Nah, kemudian dilatihnya juga yang benar untuk perkebunan bagaimana? Ini dilatih nggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Oh, nggak dilatih. Nah, jadi saya menduga bahwa ini adalah dugaan tindak pidana penipuan, saya menduga. Oleh karenanya saya somasi tanggal 28 Agustus 2024. Dan setelah saya somasi pada tanggal 28 Agustus dan udah diterima oleh ini Lose ya, Pujiastuti. Kemudian dia menghubungi saya, Dede Nurohim nih. Pada tanggal 28 Agustus 2024 langsung nih ya. Assalamualaikum, punten Pak, ini saya Dede Nurohim. Saya mau konfirmasi bahwa surat dari kantor pengacara Bapak sudah saya terima. Oke, kapan mau kembalikan uangnya? Dek, kata saya. Lalu dia jawab, di tanggal 30 Agustus. Maaf Pak, siap tanggung jawab. Tapi kalau harus langsung lunas semua, sekarang kondisi saya sedang tidak sanggup Pak. Mohon sekiranya ada kebijakan solusi dari Bapak dan dari pihak Mas Tariman yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan saya untuk menyelesaikan tanggung jawab saya. Mohon dibantu Pak, dicarikan solusi yang terbaik untuk saya dan Mas Tariman. Nah, lalu saya tanya, Anda sudah ada uang berapa? Kan itu. Nah, lalu dijawab oleh Dede. Nah, itu dijawab oleh Dede, saya baru aktif usaha lagi Pak, insya Allah pertengahan bulan ini, ya, berarti Agustus ya, pertengahan bulan ini berarti September. Ya, pertengahan bulan ini ada invoice 20 juta Pak. Karena TKW-nya baru masuk PT. Biasanya estimasi pencairan 15 hari kalender, Pak. Hari ini harus ada uang. Kalau tidak ingin dilaporkan, kata saya kan. Nah, maksudnya harus itikat baiknya tuh harus direalisasikan hari ini, maksud saya kan. Lalu dia jawab, mohon maaf Bapak, kalau hari ini saya belum bisa Pak. Saya jelaskan apa adanya kondisi saya Pak. Karena hari ini saya baru ajukan invoice ke PT Pak. Yang sudah berjalan, estimasi pencairan biasanya 10-15 hari Pak. Nah kemudian pertengahan bulan tanggal 16 September sesuai janji dia ya, Mas Tariman ya, Lina, saya WA lagi, Dede katanya 15 hari sejak 30 Agustus, sekarang sudah 16 September, sudah ada belum uangnya, ditunggu di kantor saya hari ini. Nah ternyata dia sudah tidak aktif, yang ada hanya jawaban otomatis ya, akun bisnis ya. Jawaban otomatis ini, terima kasih telah menghubungi LPK MCB, silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Ini pesan otomatis akun bisnis ya, Pak. Artinya dia janji 15 September 15 hari setelah hari ini 30 Agustus berarti 15 September. Saya tanyakan 16 September ya, ternyata dia sudah tidak aktif HP-nya. Ya. Lalu setelah dia tidak aktif HP-nya, kemudian ya, paralegal saya mendatangi rumahnya di Pabean. Ternyata rumah istrinya. Ya. Ternyata rumah istrinya. Nah, kemudian nyampe di sana ya, itu ketemu dengan saudara dari Dede Nurohim, saudara dari istrinya Dede Nurohim. Tetapi saudaranya itu mengatakan ya di Pabean ya, mengatakan bahwa Dede Nurohim bersama istrinya pergi katanya ke Bekasi. Ya nggak tahu lagi cari uang atau apa, kita nggak tahu ya. Tetapi karena sulit dihubungi ya, sehingga kita tidak tahu apa yang lagi dilakukan, apakah kabur ya ataukah memang lagi cari uang. Karena tidak bisa komunikasi, jadi kita sulit. Sejak itu sebenarnya saya ingin memutuskan untuk melaporkan sebenarnya sejak itu. Betul nggak? Betul. Cuma kita kasih waktu dulu ya. Cobalah kasih waktu dulu. Siapa tahu nanti dia dapat uang kemudian menghubungi. Karena bagi saya melaporkan ke polisi itu jalan terakhir. Selagi dia mau bertanggung jawab dan nggak apa-apa nyicil, nggak ada masalah. Ya nggak? Yang penting jelas. Ya. Ya. Selagi dia masih bertanggung jawab, kita nantikan tanggung jawabnya sebenarnya. Ya. Kemudian sampailah sekarang ini ya 1 November ya. 1 November 2024 berarti sejak 8 Agustus ya, sejak 28 Agustus ya
sampai November berarti sebulan lebih ya. Iya. Sebulan lebih. Nah, sebulan lebih tidak ada itikat baik. Menghubungi nggak ke Anda? Enggak, Pak. Dede Nur Rohim? Udah. Enggak. Anda sudah Enggak. berusaha menghubungi. Udah, Pak. Handphonenya Tetap enggak ada jawaban sama sekali. aktif nggak handphonenya? Tetap ada aktif. Aktif tetapi tidak Enggak dijawab. dijawab, Pak. Ya, tidak diangkat. Ya, Lina juga pernah menghubungi. Pernah. Sama Telepon, aja. iya sama. Sama, tidak diangkat. Enggak Tidak. diangkat. Oke. Ya. Nah, karena susah dihubungi, ya, makanya kami memutuskan untuk mendokumentasi, mempublikasikan permasalahan ini. Iya. Ya. Kenapa berada di sini? Karena penyerahan uang di sini dan kantornya tadinya di sini. Iya. Ya. Dan ini kenapa tutup? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa ini tutup? Tahu nggak? Enggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Iya. Ya. Saya nggak tahu ini apakah kantornya nyewa, ya, ataukah milik LPK. Ya, Katanya nyewa sih, Pak. nyewa katanya. Nah, ini kan LPK-nya, nama LPK-nya apa tadi? Sentosa kayak Karya Aditama. Sentosa Karya Aditama. Oke. Saya ingin spill, ya, orangnya, Iya. ya, karena saya ingin mereka ini bertanggung jawab. Iya, Pak. Ya, saya masih kasih waktu kepada mereka, ya, agar bertanggung jawab, ya, agar menyelesaikan permasalahan ini, ya, kepada korban ini. Iya. Ya. Nah, saya kasih spill ininya ya, orangnya. Iya. Kalau Pak Saji ini Pak, itu Saji. benar. Itu Ini Pak Saji? Iya, betul. Ya, yang orang Cirebon itu ya, Cirebon, Pak, iya. Pengatani. Nah, kemudian ini Pak Saji ya. Iya. Ya. Ya. Oke, kemudian ini Dede Nur Rohim. Itu Dede Nur Rohim. Ini siapa ini? Itu istrinya, Oh, Pak. ini istrinya. Ya. Oh, istrinya mah nggak ikut-ikut ya, istrinya sih nggak ikut-ikut. Nah, ini Dede Nur Rohimnya ya. Ini Dede Nur Rohim. Iya, Pak. Dede Nur Rohim itu. Oke. Oke, ini Dede Nur Rohim orangnya. Saya peringati buat Saji dan Dede Nur Rohim, tolong ditunggu itikat baiknya. Jangan sampai kami melaporkan ke Polres Indramayu atau ke kepolisian. Karena kalau sudah dilaporkan, meskipun Anda ada itikat baik untuk menyelesaikan, tapi tetap Anda akan ribet nanti, ya, untuk membereskan di kepolisian nanti. Ya. Jadi tolong, kalau Anda memang ada itikat baik dan mempunyai uang, ya, dan harus ada uangnya kalau memang datang untuk itikat baik, Baik, Pak. ya. Harus ada progres, harus ada realisasi. Jangan ngomongnya saja, ya. Betul. Kayak kemarin ya 28 Agustus ngomong Iya. 20 juta, Mau kita balikin tungguin. utang, iya. Ternyata Nggak sampai ada. sekarang, ya. Saya kasih waktu kepada kalian berdua, Dede Nur Rohim dan Saji, Saji. ya. Saya kasih waktu berapa kita? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu lah, Pak. 2 minggu lah ya. Kami kasih waktu 2 minggu, ditunggu itikat baiknya. Kami masih mengupayakan kekeluargaan kok. Ya. Jangan takut, datang ke kantor saya. Kayak pertama tuh bagus, langsung menghubungi saya kan. Iya. Saya pikir wah ini bagus ini orang kan, langsung ada itikat, langsung respon. Iya. Ternyata sampai sekarang. Tapi tetap ya, saya masih kasih waktu buat kalian berdua. Belum saya laporkan setelah 2 minggu. Jadi Iya, Pak. saya tunggu ya, kami tunggu 2 minggu. Ya, itikat baiknya coba bagaimana. Iya. Nanti ya, kalau sampai 2 minggu tidak ada kabar, ya, tidak ada penyelesaian, Iya, Pak. maka baru kami laporkan ya, kita laporkan nanti ya. Sepakat ya? Sepakat, Pak, ya. Oke. Jadi kenapa ini publikasi? Agar informasi ini, video ini sampai kepada yang bersangkutan, ya, yaitu kepada saudara Dede Nur Rohim dan Pak Saji, Iya. ya. Mohon kalau ada yang mengenali, ya, orang tersebut tadi, fotonya sudah di-spill, sampaikan bahwa ada video dari Tony, pengacaranya Lina dan Tariman, Iya. yang masih meminta agar ya, keduanya itu menyelesaikan secara baik-baik. Ya, ditunggu sampai 2 minggu. Itu saja ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau sampaikan? Udah nggak ada lagi. Ya. Iya. Oke. Mas Kodir. Siap. Nanti
dicari tahu juga ya, namanya LPK apa tadi? Sentosa Karya Aditama. Sentosa Karya Aditama. Ya, dia mengatasnamakan itu ya. Waktu itu pelangnya juga Sentosa Karya Aditama. Ada di mana? Cari tahu teman-teman ya. Saya juga ingin ketemu dengan manajemen LPK Sentosa Karya Aditama. Apakah benar Dede Nurrohim ya ataupun Saji adalah pengurus di LPK tersebut ya? Dia mengaku sebagai apa di sini dulu? Kepala LPK. Kepala LPK. Dede Nurrohim itu kepala LPK. Di Sport Center Indramayu. Terima kasih. Paham Bang Rai. Iya, orasi enggak? Ya mau nih bang ini anu wartawan ya. Pak, tahu ini enggak, Pak? Ini aja Bu, ibu saya aja Pak Tony. Boleh, boleh. Bisa minta ini enggak? Mau enggak? Keterangan kan tangga Bu. Nih. Ya. Ini ada tetangganya, saya ingin tahu kesaksian tetangganya. Oh, itu kontrak ini, Pak. Bu, ibu siapa namanya, Bu? Ibu Betty. Ibu tahu saya? Tahu makanya. Pengen apa? Oh, jangan foto. Ibu Betty. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Saya tuh lagi jadi pengacaranya Lina sama Tariman. Iya. Dia itu merasa tertipu karena bayar 106 juta. Mau diberangkatkan ke pertama Taiwan, kemudian Korea. Iya. Kemudian ternyata udah bayar tidak berangkat, tetapi kantornya tuh di sini dulu. Iya. Nah, Itu dulu tuh aktif, Pak. dulu Ya enggak belum lama lah. Berapa bulan ke belakang ya? Ada golongan 3 bulan ke belakang aktif ini. Oh, tuh aktif kantor tuh, di sini. Iya. Terus? Berangkat bisa ada kumpulan, ada pendidikan gitu di sini. di sini itu. Nah, terus Nah, terus 3 bulan ke sini nih. Ya. Enggak aktif, enggak ada orang. Makanya sering. oh jadi sudah 3 bulan nih nggak Iya, aktif. golongan 3 bulan. Ini kontrak. kontrak. Punya siapa sih Ibu rumah ini? Rita. Ini punya Ibu Rita itu, Pak. Ibu Rita Hasan siapa? yang pemborong tuh. Oh, pemborong. Ibu Rita tuh kontraktor. pegawai BNI dulu. Oh, gitu. Jadi dia ngontrak. Kontrak di sini tuh. Berapa sih setahun? Tahu nggak? Selama Pasarannya 50 juta. 50 juta setahun. Nah, Ibu tahu nggak aktivitas dia ini apa bidang usahanya? Itu tenaga kerja. Nah, kerja bener ya? Tenaga kerja. Bener. Sama Dede Nurrohim Ibu tahu? Enggak kenal. Oh, nggak kenal. Iya. Yang Ibu tahu pegawainya siapa? Enggak kenal. Oh, nggak ada yang kenal. Lalu bagaimana Ibu tahu bahwa ini PKI bidang Ya usahanya? itu kan ini kan di sini tempat pendidikannya Pak ya. Oh, Ya kan gitu. taunya tuh kalau jajan ke sana gitu kan. Oh, gitu. Banyak gitu tadinya Mas. Iya, dan Ibu pernah nanya sama salah satu Ya yang itu ya peserta. berangkat ke Taiwan. Pak sering ada ini Pak, sering ada ke sini orang tuh. Oh, cerita. Dia cerita gitu. Bu mau nyari ini, disangkanya di sini kantornya Oke, tuh terus. ya. Karena Oh, banyak yang tanya ya. Iya. Akhirnya Ibu tahu bahwa ini adalah bidang usahanya memberangkatkan Tenaga kerja. tenaga kerja. Oke. Nah, 3 bulan kemarin sudah sepi. Iya, sepi udah. Kontraknya habis apa bagaimana? Enggak. Eh? Juga tahu katanya banyak yang ini Bu Pak nanyain ke warung juga itu tuh. Misalkan apa namanya tuh? Ini tuh orangnya kemana ya katanya. Iya, gitu. oh banyak yang nanyain. Banyak yang nanya. Oh, Tapi di sana di warung tuh nanya. di warung. Ya. Kalau yang nanya ke Ibu ada nggak? Ya itu kalau saya mau ke sini tuh Pak, mau nanyain itu anak katanya apa namanya tuh waktu itu gini ceritanya tuh ada saudaranya meninggal katanya. Nah dia tuh sudah ditampung di Jakarta. Iya. Nah udah izin di PT sananya tuh udah boleh. Nah tinggal kata PT sananya tinggal izin di sininya di kantor gitu kan. Nah jadi dia tuh mau ke sini tuh mau supaya mencabut anaknya dulu tuh supaya minta izin di sini. Nah Pak di sini tuh udah nggak aktif kantornya kata saya tuh gitu ya. Kalau Bapak tahu ini tuh dulunya di mana? Tahu dia katanya di Terusan ya Pak. Oh, dulunya. Itu dulunya tuh. Bapak tahu kantor di Terusannya? Tahu Bu. Ya udah ke sana aja kata saya. Oke. Dulunya di sana aja. Iya. Jadi artinya banyak juga orang-orang yang pada menanyakan. Setelah tutup ini, Ya iya dulunya maka waktu aktif mah
Enggak, yang setelah tutup, Ibu tahu nggak, ada nggak yang lain pada menanyakan? Kayak Pak Tariman sama Lina ini kan Iya. kemarin nih ya, Iya, iya. mencari ya, Ya, menanyakan. kalau saya bareng ada 2 orang lah yang Ada 2 orang. Setelah tutup, setelah tutup. ya mereka mengaku apa? Ya. Udah bayar. Ya, apa namanya tuh ya? Mengaku gimana? Nggak diberangkat-berangkatin. Oh, nggak diberangkatin. Ya, artinya berarti Ya, nggak bukan. tahu bayar tidaknya nggak tahu. Ya, tetapi dia menyampaikan nggak diberangkat-berangkatin. Artinya bukan Tariman Lina aja ya. Iya. Artinya yang lain ada ya. Tapi saya tuh nggak tahu orang-orangnya tuh. Iya, 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 iya. Baik, Ibu Betty ya. Makasih Ibu Betty. Mau foto sama saya? Iya dong. Boleh. Ya, ya, ya. Itu siapa namanya? Sini, di sini, di sini. Di sini. Ya, dari sana fotonya. Ah. Ayo, ayo sini, sini. Ya berdua dulu, berdua. Berdua dulu. Saya lihat di TV ya, Mas. Ah ya. Sekarang tahu langsung. Dia lihat di YouTube ya. Dah. Oh, udah. Jadi Ibu nonton di mana? Di TV apa di YouTube? Di TV. Ah, kasih Vina Bapak udah. Ayo sini, sini, sini. Ini anak. Iya, Namanya siapa? Meta. Meta. Anaknya Ibu Betty. Anaknya. Iya. Ayo. Gelap ke sana, dari sana, dari sana. Enggak. Mas, dari sini motonya, Mas. Nah, ya ke sini, ke sini. Ya, yuk sini. Di sini sih. Biar nggak backlight. Ayo sini. Ah, Ah, ya bebas. tuh yang motonya di syuting dong. Nah, ayo silakan. Stop. Itu ya. Dah. Sudah? Ya, makasih Pak Tani. Ada yang mau foto, ada yang mau foto berdua? Ayo Desi. Desi. Iya, mumpung di sini jangan malu-malu. Nanti udah pergi cerita. Namanya siapa? Desi. Desi, Ibu Meta, Ibu Betty. Ini adek namanya siapa, Dek? Sama tuh. Namanya siapa, Dek? Tashin Maida, Kelas berapa sekolahnya? kelas 3 SD. Iya, SD apa SMA? SD. SD, ya barangkali SMA. Oke, udah cukup. Ya, Ibu Betty. Ya, ya kasihan kan ya. Ya, orang itu tahu nggak? Itu uangnya dapat ngutang. Ya, Lina. Lina Tariman, uangnya dapat ngutang kamu ya? Yang buat bayar ini? Jual. Jual tanah. Jual kendaraan. Iya, iya, iya. Tuh. Jadi maksa-maksa jual kendaraan, uangnya bayar untuk berangkat ke luar negeri, ya, dengan harapan Itu, Pak, tadinya- lebih baik ternyata Sementara ketipu. kamu waktu itu di sini atau waktu di masih ditulisan deh? Di sini, Oh, di sini. udah di sini, ya. Jadi Ibu ngeliat ngikuti kasus Peggy ya, Pina. Boleh dong. Nah, gimana pendapat Ibu itu? Ah, ya itu bener Pak Tony dong. Oh, Makanya saya dengan Pak Tony. iya, Ah, ramai Pak ya. iya. Ternyata sekarang ketemu ya. Iya, ketemu. Iya, gimana setelah ketemu langsung? Ya, Biasa lihat di oh, TV. ya, sampai jahat gitu ya Pak ya. Ya itu jahatnya sih itunya Pak. Yang maksudnya gimana setelah Ya, ketemu polisi. langsung sama saya? Mana? Gimana setelah ketemu langsung? Bahagia. Baik. Kayak lebih cerah ya, Pak. Iya. Lebih cerah dari di TV? Iya. Dari itu. Oh, Keren Pak. iya, iya. Karena bertatapan langsung, Iya, ya. Kan di sini lagi nggak berdebat. Ya nggak? Kalau Ibu nonton di TV kan berdebat terus lagi. Nah, kalau di sini kan lagi santai nih kan, bisa ketawa-ketawa sama Ibu. Ya, Makanya ternyata orangnya tuh mungil. kan lagi santai nih kan, bisa ketawa-ketawa sama Ibu. Ya, Makanya ternyata orangnya tuh mungil. tapi ngelihat perdebatan saya sama Wah, keren Pak. pengacara-pengacara Hebat. nasional Iya, gimana? benar, hebat Pak. Hebat. Benar, Pak. Aduh, hebat sekali Pak. Benar. Oke. Nyarinya pengacara Tony, ya kan di YouTube kan tiap pagi nyarinya itu kalau kasus Peggy. Ternyata orang Indramayu juga ya. Pak Iya, Tony? orang Dermayu Balongan. Kenapa bisa main ke rumah Pak Tony? Tahu kan rumah saya? Eh. Saya Tegalurung, Pak. Oh, aslinya Tegalurung. Iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Betty ya, semuanya terima kasih. Pokoknya sehat selalu ya Ibu. Kan kita sama-sama sebisa mungkin kita berbuat baik, kira-kira bermanfaat buat orang lain. Termasuk saya kemari pun ini membantu orang yang benar-benar dirugikan, ya Bu.
betul nggak? Dan ibu yang memberikan informasi juga sama, menambah ada terang, itu kan sama berbuat baik juga. Ya, Tapi barang-barangnya masih ada nih. barang-barangnya masih ada. Masih. Oke, ya coba nanti saya udah kasih waktu 2 minggu lewat video ini. Ya ini di YouTube ya, YouTube saya. Nah seandainya 2 minggu ada etikat baik ya syukur. Kalau enggak ya pasti diproses hukum polisi. Ibu Betty terima kasih. Oke. Bu ya, Terima kasih Pak Tony. sama-sama. Makasih ya, makasih Ibu Beta. Ya, makasih. Ya, oke. Itu saja ya dari kantor pengacara Tony dan partner, dan ada kesaksian atau keterangan dari tetangganya ya. Memang bukan hanya mereka berdua klien saya katanya yang tidak diberangkatkan, tapi ada juga yang lainnya. Mudah-mudahan tidak menambah korban lagi. Jadi kenapa saya sepil ya, hati-hati buat masyarakat Indramayu dan sekitarnya ya. Kalau ditawarkan kerja ke luar negeri dengan gampangnya, dengan mudahnya, dengan gaji yang lebih besar, apalagi prosesnya lewat Batam ya, tanyakan prosesnya, tanyakan job ordernya, tanyakan surat izin rekrutannya, karena kalau sah itu semuanya ada. Cek LPK atau perusahaan PJTKI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia swasta ya. Nah kalau semuanya ada ya, konfirmasikan ke Dinas Tenaga Kerja benar tidak PT tersebut. Itu hati-hati ya. Saya sepil itu jangan sampai ada korban lagi ya. Kasihan ya. Mudah-mudahan yang menemukan atau melihat orang tersebut ya bisa menghubungi saya dan sampaikan bahwa ia dicari oleh saya, kuasa hukumnya Lina dan Tariman. Itu saja, terima kasih ya. Selamat siang. Makasih ya.